Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekian banyak tuntunan di dalam Al-Qur'anul Karim, dari 6.236 ayat. Ada satu ayat yang kalau kita laksanakan menghimpun seluruh kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Ayat itu tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-90 yang berisi 3 perintah dan 3 larangan. Ya'idzukum la'allakum tazakkarun, yang di ujung ayatnya Allah ingatkan ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Allah bermaksud memberikan nasihat, tuntunan agar kalian terus-menerus mengingat tuntunan ayat-ayat ini. Apa ayat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Quran surat An-Nahl ayat ke-90. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. 3 perintah yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Yang pertama, innallaha ya'muru bil adli. Sungguh Allah memerintahkan. Jadi di sini disebut langsung nama Allah. Sungguh Allah, hadirkan dalam fikiran dan kalbu kita bahwa yang mengingatkan ini adalah Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik kita semua. Allah ingatkan kepada kita, yang pertama, innallaha ya'muru bil adli. Ingat-ingatlah bahwa Allah memerintahkan pada kita untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks tauhid, keadilan itu dimaksudkan perlakukan Allah sebagaimana Dia sebagai Tuhan. Jangan tempatkan Allah, jangan perlakukan Allah sebagaimana perlakuan kepada manusia. Jangan perlakukan manusia seperti Dia sebagai Tuhan. Itu sebabnya nanti adil dilumuskan oleh para ulama, menempatkan sesuatu pada tempat. Tempatkan Allah sebagai pencipta, sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan yang kita sembah. Tempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan. Jangan dewakan manusia, jangan tuhankan manusia, tapi juga jangan rendahkan Tuhan, diperlakukan seperti manusia. Karena itu dalam konteks tauhid juga Allah memerintahkan keadilan, maksudnya adalah hendaklah kalian hanya mengesahkan Allah, jangan mensekutukan Allah dengan satu apapun. Dalam konteks
ibadah, maka ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam berdoa, maka doa kita hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam hubungan dengan manusia, maka adil bermakna keadilan sosial. Perlakukanlah manusia sebagaimana dia keadaannya. Kalau itu orang tuamu, hormati dia sebagai orang tua. Kalau itu istrimu, perlakukan dia sebagai istrimu. Kalau itu anak-anakmu, perhatikan dia, berikan hak-hak anak-anak. Kalau itu kerabatmu, perhatikan dia sesuai dengan hak-hak. Kalau itu tetanggamu, perhatikan dia sebagaimana haknya kita bertetangga. Itu sebabnya tadi khatib di awal katakan bahwa ayat ini kalau dilaksanakan, seluruh hak terpenuhi, seluruh kewajiban bisa ditunaikan. Kalau ayat ini diingat-ingat, direnungi terus oleh kita, cukup untuk mendatangkan seluruh keadilan bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaklah kalian sedikit meningkat di atas adil, memperhatikan soal ihsan. Ihsan itu adalah memperlakukan dalam konteks kepada Allah, hubungan kita kepada Allah. Hendaklah engkau sembah Allah walaupun engkau tidak mampu menjangkaunya. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat. Jadi kalau begitu, dalam beramal, dalam beribadah kita, dalam sholat ini misalnya, sembahlah Allah yang terbaik, seakan-akan Allah itu ada di hadapan. Walaupun kita tidak bisa membayangkan, walaupun kita tidak pernah bisa menjangkau Allah, tapi sadarilah Allah Maha melihat. Karena itu kalau ada kesadaran itu, maka di masjid orang akan ihsan, di luar masjid orang akan ihsan. Kenapa? Karena dia sadar Allah Maha melihat, Maha menatap, Maha mengetahui. Dalam konteks hubungan sesama manusia, ihsan itu memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri. Kalau kita diperlakukan ingin baik, maka perlakukanlah orang juga dengan baik. Kalau lapar itu menyakitkan, kalau sakit itu tidak senang, demikian juga orang saat lapar dan sakit orang pun tidak senang. Kalau kita tidak senang disakiti, maka orang pun tidak akan senang disakiti. Ihsan dalam konteks sebagai hubungan sesama manusia, berilah kepada manusia itu apa yang menjadi haknya, dan kalau bisa dilebihkan. Kalau memberi yang menjadi haknya, adil namanya. Tapi kalau memberi lebih daripada haknya, itu namanya sudah ihsan. Ini hak orang 100, saya beri 150, ihsan. Tapi paling sedikit adil. Kalau memang itu haknya orang 100, berilah dia 100. Kalau kurang, namanya zalim. Allah ingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaklah kita meningkatkan, dalam kata Buya Hamka, dalam bahasa Buya Hamka, dalam tafsir Al-Azharnya, ihsan itu adalah meningkatkan mutu amalan. Jadi sudah bukan asal-asalan lagi, tapi sudah meningkat kualitas, sudah meningkat kuantitas, sudah lebih profesional. Sholatnya sudah profesional, sedekahnya profesional, ibadahnya sudah profesional. Itulah ihsan. Tapi paling sedikit, kalaupun tidak mencapai itu, adil. Adil. Kalau belum bisa waktu, sebelum waktu zuhur datang, paling sedikit jangan terlambat. Syukur sebelum jam 12 sudah ada di masjid, ihsan. Sholat wajib ditambah sholat sunnahnya, sholat sunnah itu adalah ihsan. Kalau tidak mampu ihsannya, jangan kurang dari yang wajib. Karena wajib itu adalah adil. Begitu kita tidak mampu memikul yang wajib, maka kita berarti tidak berlaku adil, dan kita masuk dalam kelompok yang zalim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga di antara ihsan yang perlu diperhatikan, wa ita idzil qurba. Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikan kerabat kita, memberi
kepada kerabat-kerabat dekat kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang dekat, keluarga kita yang dekat. 3 perintah itu kemudian dilanjutkan dengan 3 larangan yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama, wayanha 'anil fahsya. Allah melarang kalian agar kalian ingat terus, jangan terjerumus melakukan fahisyah atau fahsya, dosa-dosa, kejahatan yang merusak diri dan orang lain. Ada kejahatan yang merugikan diri sendiri, orang lain tidak rugi. Contohnya, orang tidak sholat, dosa, jahat, tapi kejahatan dosanya tidak merusak orang lain, tidak merugikan orang lain. Tapi kalau perzinahan, LGBT, homoseksual, lesbian yang sekarang digembar-gemborkan ramai, itu merusak bukan hanya pelakunya, tapi merusak tatanan kehidupan masyarakat luas. Kalau dibiarkan berbahaya, merusak semua tatanan masyarakat. Itu namanya fahsya. Allah ingatkan, jangan sampai manusia terjerumus melakukan fahisyah. Apalagi yang harus dijauhi, jangan sampai dilanggar, turun lebih sedikit, lebih ringan, yang disebut munkar. Jadi kalau fahisyah itu sudah puncak kejahatan, di bawahnya ada lagi yang namanya munkar. Segala keburukan yang dipandang jelek oleh agama, dipandang buruk oleh agama, dipandang buruk oleh akal dan adat masyarakat. Jangan juga kamu meninggalkan, menjauhi, jangan juga sampai kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan untuk diri dan orang lain. Yang ketiga, Allah juga melarang wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh, melakukan al-baghyu. Al-baghyu itu sering diartikan sebagai perbuatan zolim, perbuatan yang merugikan orang lain, tapi lebih kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kebendaan. Jangan kamu kurangi hak orang lain, jangan kamu berlaku dusta kepada orang lain, jangan kamu mengurangi takaran kepada orang lain, karena itu adalah kezoliman yang kecil, tapi kalau dibiarkan akan menjadi kezoliman yang besar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah, 3 perintah dan 3 larangan itu Allah ingatkan, ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Allah ingatkan supaya kalian mengingatnya terus, karena pada 3 perintah dan 3 larangan ini terkandung hikmah, terkandung pengajaran yang luar biasa besar manfaatnya untuk kehidupan kita. Kita akan selamat kalau kita terus-menerus mengingat ayat-ayat ini, ayat surat ke-90, surat An-Nahl ayat ke-90, sehingga para khotib di setiap mimbar Jumat senantiasa mengingatkan di akhir khutbahnya itu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan ayat ke-90 surat An-Nahl ini bisa senantiasa kita ingat untuk kita laksanakan sebaik-baiknya. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan dalam batas kemampuan kita, apa yang Allah larang mudah-mudahan kita mampu menjauhinya tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.